Time travel. Kita semua pasti pernah dengar istilah ini, entah dari film, buku, atau postingan random di internet. Biasanya, time travel digambarkan megah, luar biasa, menyelamatkan dunia, benarkan kesalahan, atau melawan alien lah, dramatis. Tapi coba bayangkan, gimana kalau misalnya time travel kejadian di dunia nyata, dunia yang seadanya, di mana bangun pagi aja udah berat, dan bayar cicilan mungkin lebih menegangkan dari plot film sci-fi. Terus ada dua orang biasa, bukan jenius, bukan pahlawan, yang secara nggak sengaja nemuin cara buat jalan ke masa lalu. Primer adalah film ciptaan Sean Carruth yang rilis tahun 2004, menceritakan dua ilmuwan frustasi yang secara nggak sengaja berhasil bikin mesin waktu. Kedengarannya simple, tapi ini bukan film yang kasih penjelasan pakai gambar lucu dan narasi santai. Ini kayak dikasih puzzle tanpa tahu gambar akhirnya. Menurut saya ini salah satu film time travel paling underrated sepanjang masa. Bukan karena efek visual, karena aksinya, tapi karena satu hal, otaknya. Film ini bakal ngebuat mikir, nonton ulang, mikir lagi, terus nonton penjelasannya di YouTube. Dan karena film ini sangat brilian dan sangat gila, akan kubahas di video satu ini. Mungkin bakal butuh 2 kali nonton, 3 kali mikir buat apa sebenarnya yang terjadi di film ini. Film ini mengambil direksi yang sangat realistis atau grounded, walaupun tema yang diangkat merupakan time travel. Untuk 2004, ini sangat maju pada masanya. Bagi yang belum nonton Primer, saya sarankan untuk pause dulu video ini. Setelah nonton Primer, baru lanjutin balik ke video ini. Ada sebuah konsep pada film, yaitu semua film akan jatuh pada sebuah spektrum, yaitu spektrum realism dan formalism. Di mana formalism berfokus pada aspek artistik dan teknis dalam filmmaking, sedangkan realism akan berfokus dalam subjek yang dibahas secara autentik. Contoh film formalism mungkin seperti film yang disutradarai oleh Wes Anderson, seperti The Grand Budapest Hotel, yang dimana film tidak menggambarkan dunia nyata dengan simetrisannya di setiap scene yang cerita yang bisa dibilang agak tidak masuk akal. Dan contoh satunya untuk realism seperti Marriage Story, yang dimana dialog dan acting terasa manusiawi dibandingkan The Grand Budapest Hotel. Untuk film time travel yang rilis sebelum Primer, masih banyak yang jatuh pada ujung spektrum formalism. Contohnya, Back to the Future. Rilis pada tahun 1985, film ini masuk ke dalam formalism karena pengucapan dialognya masih terasa teatrikal dan setiap gerakan dari aktor terasa dilebihkan untuk memberikan kesan yang lebih menarik kepada penonton. Ada juga The Terminator yang rilis pada tahun 1984 yang bisa dibilang ada di tengah-tengah spektrum formalism. Kenapa di tengah? Karena meskipun film ini punya banyak elemen fiksi dan aksi, tetapi ada sentuhan realism di beberapa bagiannya, terutama dari segi dunia yang dibangun dan cara karakter merespon situasi. Lalu ada Primer, film time travel realist. Film ini sepenuhnya memiliki pendekatan realistis, dari cara kerja ngomong karakternya, cara berpikir mereka, sampai cara kamera merekam kejadian. Dari kata-kata yang terasa sangat natural, seperti layaknya dua orang berbicara di dunia nyata, yang terkadang dua lawan bicara mengobrol secara bersamaan. 14 months, Did you really? sign How the many do we have? agreement? I mean, these Did you cars are the sign the only agreement? thing. Nobody signed the Well, agreement. then Doesn't back above from the this law. 2 year. Well, absolutely, well above. You're Dialog yang terasa canggung, What? Goggles. Should we wearing goggles? dan dialog saat menjelaskan sesuatu kadang membingungkan bagi penonton, karena mereka memang sedang menjelaskan ke lawan bicara, bukan hanya untuk memberikan konteks pada penonton. Jadi dialog terasa sangat natural, dan semua konteks disampaikan secara implisit. Dari sini kita sadar sebagai penonton harus memperhatikan dengan jelas untuk mengikuti plot dari film ini. Dan dalam seni pengambilan gambar atau sinematografi,
Kamera banyak diletakkan berdasarkan sudut pandang orang di dalam film. Penempatan kameranya pun dibuat seolah-olah kita ikut ada di dalam ruangan yang sama. Kamera yang sering diletakkan dari sudut pandang karakter membuat kita melihat dunia seperti yang mereka lihat. Kadang, ada juga shot close-up ke wajah mereka. Tanpa musik latar, tanpa distraksi, hanya wajah mereka. Dengan segala emosi yang gak selalu dijelaskan lewat dialog. Teknik ini bukan cuma soal gaya, tapi soal rasa. Sebagai penonton, kita merasa lebih dekat. Seolah kita bukan cuma nonton, tapi ikut mengalami. Dan inilah kekuatan besar dari pendekatan realistis. Buat kita, tidak melihat tokoh sebagai karakter film, tapi sebagai manusia biasa yang bisa saja kita temui di dunia nyata. Pencahayaan dalam film ini juga sangat natural. Tidak ada dramatisir, di mana film biasanya menggunakan cahaya untuk menambahkan emosi yang didapatkan lebih kuat. Sedangkan film ini menggunakan pencahayaan digunakan secara natural. Misalnya, seperti hanya menggunakan lampu dari mobil untuk menjadi sumber penerangan. Hey! Hey, what are you doing here? Come here! Pencahayaan yang dari alam sendiri, But even if we win the full 10 million, it's only a couple $100,000 a year for what, the next 30 years? Only. atau menggunakan lampu dari rumah. Unless you want to bring them in. No, it's just, I mean, they have their work in there too. You know, if Philip finds out about that or even sees it, he's gonna have to take it apart. No, Penggunaan cahaya kebanyakan memanfaatkan cahaya yang memang kita gunakan sehari-hari. Secara tidak sadar, kita akan merasa pencahayaan akan terasa lebih natural. Dengan pencahayaan natural di film ini, justru akan membuat penonton lebih masuk ke dalam film. go to the gate, knock out with the inverse, what's going on inside the ceramic. Smart. And that should change the trend. Kenapa terasa lebih masuk? Karena kita sebagai penonton merasa seperti menonton video yang direkam di kehidupan nyata dibanding menonton sebuah film yang disutradarai. Pencahayaan juga digunakan secara pintar pada film. Walaupun dengan keterbatasan pencahayaan tetap digunakan sutradara sebagai penunjukan mood. Misalnya, pada saat scene sedang tenang atau santai, pencahayaan akan lebih terang dengan tone yang hangat. Tone yang hangat sendiri akan memberikan kesan yang lebih ceria, jadi keseluruhan scene akan lebih menyatu antara dialog dan gambar. Container with a web in them. How small? Well, this is what I would do. I would wake up tomorrow morning. Dan di sisi lain, pada bagian-bagian yang mungkin dapat dibilang frustasi atau stressful, akan menggunakan cahaya yang minim dibandingkan scene lainnya, dan tone akan lebih dingin. Yeah, I started going by. Sebagai penambah mood pada film ini, selain menggunakan cahaya, film ini menggunakan editing untuk menunjukkan emosi. Editing sebagai kepaduan mood dapat kita lihat secara efektif digunakan pada film ini. Editing pada umumnya digunakan untuk mengatur pace dan kesambungan dalam film. Tapi di sini sutradara menggunakan editing sebagai bagian dari storytelling. Sutradara memanfaatkan intensitas pacing disesuaikan berdasarkan mood pada bagian film. Contohnya mungkin bisa kita lihat pada bagian konflik dari film. Pacing yang jadi lebih cepat, serta penggunaan cut yang lebih sering pindah-pindah dari shot ke shot berikutnya. Teknik ini berhasil menggambarkan suasana yang semakin frustasi, sehingga penonton pun ikut merasa tegang dan kebingungan yang dialami oleh tokohnya. Sedangkan bagian film yang lebih tenang, shot dari antara shot lain menjadi minim. Jadi penonton terasa lebih tenang karena pace-nya akan lebih lambat. Plotnya sih awalnya emang bisa lah diikutin tipis-tipis. Tapi pas sudah bagian konflik mulai tuh ada looping lah, ada dua orang, ada masalah ini, masalah itu. Jadi ini film memang gak kasih jeda buat kita pahamin satu persatu. Makanya film bisa dibilang agak gila.
menceritakan dua ilmuwan teknik, Aaron dan Abe, yang mau menciptakan sesuatu yang baru. Di awal film, dialog memperlihatkan sifat mereka. Aaron kelihatan labil, frustasi, dan Abe yang lebih santai dan tenang dibanding Aaron. Ini membuat kita lebih kenal pada mereka. Secara tidak langsung kita terkoneksi dengan mereka dari awal film. Lalu secara tidak sadar, mereka menciptakan mesin waktu. Cara mereka sadar juga menurutku sangat pintar. Dari jamur yang tumbuh di dalam mesin tersebut, yang sekalinya butuh waktu lama buat berkembang. Walaupun mesin itu baru sebentar dinyalakan, mereka sadar bahwa jamur itu sudah layaknya beberapa hari dalam mesin itu. Lalu akhirnya mereka sadar kalau benda yang masuk ke dalam mesin itu berputar-putar dalam waktu kayak looping. Menjelaskan cara kerja mesin waktu dalam film ini sebenarnya sederhana. Ketika mesin dinyalakan, itu jadi titik A. Ketika mesin dimatikan, itu titik B. Selama mesin terus menyala, apapun yang ada di dalamnya terjebak berputar terus-menerus antara titik A dan titik B. Sampai akhirnya mereka sadar kalau orangnya masuk ke mesin dalam titik B, lalu keluar dalam titik A, dia akan melawan waktu itu sendiri. Akhirnya, Abe memutuskan untuk mencoba teori itu sendirian. Saat berhasil, Abe kasih tahu si Aaron. Mereka pun menggunakan mesin waktu bersama-sama buat main saham. Rencana yang 90% manusia akan lakukan jika dapat mesin waktu. Cari uang. Nah, itu tadi adalah rencana mereka biar semuanya aman, rapi, nggak ada paradoks. Mereka bikin aturan sendiri. Pokoknya jangan ketemu versi diri sendiri dan jangan ngubah hal penting. Film ini langsung terasa beda dari film yang lainnya. Karena dimana bukan soal menyelamatkan dunia, bukan soal mencegah kiamat. Di Primer, protagonis menggunakan time travel semata-mata untuk keuntungan pribadi, sambil berusaha sebisa mungkin tidak meninggalkan jejak dan tidak mengacaukan dunia. Memasuki konflik pada film ini, semua terasa tiba-tiba. Mulai dari Abe sadar Aaron time travel sendirian, Robert yang entah tahu dari mana mesin waktunya, dan perubahan fisik dan mental yang mereka alami. Konflik secara menyeluruh susah untuk dipahami, tapi apakah ini bagian dari film atau kekurangan dari film? Balik lagi ke realism, di mana film digambarkan senyata mungkin. Menurut saya ini adalah kesengajaan dari sutradara. Konflik membingungkan ini menggambarkan seberapa ribet dan bahaya time travel itu sendiri. Efek samping. Karena time travel di sini merupakan penemuan yang bisa dibilang baru dan belum teruji, ada efek samping yang mereka alami selama mereka kembali ke masa lalu. Entah dari mental atau secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa time travel adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Setiap kali mereka melawan perjalanan, tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda aneh, seperti pendarahan dari telinga, gangguan pada penulisan mereka, hingga ke mental mereka. Ini menambah lapisan realism yang baru pada film ini, karena secara logika, kalau kita beneran melawan alur waktu, pasti ada resiko besar terhadap tubuh manusia. Tidak kayak di film-film lainnya, yang karakter film bolak-balik, tanpa ada efek samping, kayak naik lift. Di Primer, time travel itu terasa berat, berbahaya, bahkan kayak hukuman buat mereka sendiri. Efek samping ini juga bikin kita sebagai penonton sadar bahwa penemuan mereka bukan sekedar alat yang keren, tapi lebih ke kutukan. Lanjut konflik Aaron. Dia menggunakan time travel sendirian. Ini menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk yang egois. Dengan ini sutradara menunjukkan hal pertama yang terjadi bila mesin waktu benar ada.
Jika mesin waktu benar terjadi, apakah manusia akan menggunakan benar untuk kebaikan manusia atau kebaikannya sendiri? Apa yang terjadi jika suatu negara yang menemukannya duluan? Konflik ini juga membuka pertanyaan, apakah etis memiliki mesin waktu? Menjadi pion di cerita orang, hanya memanfaatkan kita oleh orang yang memiliki mesin waktu. Film ini tidak hanya menunjukkan betapa seramnya time travel itu sendiri, tapi seramnya sifat manusia secara dasar. Dari awal film yang menanyakan apakah bisa kembali ke masa lalu, seperti film sci-fi biasanya, berubah menjadi film filosofi horor, di mana inti dari film menanyakan apakah manusia pantas ke masa lalu. Selesai nonton, bukan dapat jawaban, kita malah diserang lebih banyak pertanyaan. Tapi justru dari rasa penasaran, disitulah film ini berhasil. Sama seperti Aaron dan Abe yang penasaran tentang temuan mereka, kita penonton penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Saya kasih film ini rating 4,27 dari 5 bintang.